Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu 1. Nur Fitrianingsih, nomor induk mahasiswa 20624010009. 2. Rahmalia Asri Hapsari, nomor induk mahasiswa 20624010010. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris objektif. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. 2. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. 3. Kertas kerja. Kertas kerja kerja hampir sama dengan makalah. Namun, penjabarannya untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. 4. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Fungsi dari karya ilmiah. Fungsi untuk pendidikan. Karya tulis ilmiah akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Fungsi untuk penelitian. Karya tulis yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan guna juga bagi seseorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Adapun fungsi lainnya karya tulis ilmiah untuk memperjelas, maksudnya yaitu karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca, misal seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Untuk prediksi, suatu karya tulis ilmiah hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Untuk kontrol, karya tulis ilmiah berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Ciri-ciri karya ilmiah.
A. Suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta dari data yang kredibel, dan analisis yang objektif, serta pada bagian rumus masalah diungkapkan dengan kalimat interrogatif. B. Opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, seperti pendapatan ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, penasaran, atau pendapat yang subjektif. C. Ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Struktur karya tulis ilmiah. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Contohnya, judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait pada portal berita daring lain Today. Suatu kajian pragmatik. Dalam halaman judul, nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun ditulis dengan aturan rata tengah yang ditempatkan berturut-turut setelah judul di bagian bawah. Abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis maksimal 5 kata. Pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Perumusan masalah, E. Tujuan pembahasan, F. Kemaknawian tulisan. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dengan relevan dengan karya tulis ilmiah tersebut. Pada bagian ini, teori-teori dari para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, pembahasannya pasti juga akan salah. Terdapat dua metode yang di dalamnya masih ada subbagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur, seperti grafik, diagram, ataukah tabel. Sementara itu, jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis kesimpulan, yaitu
ditulis butir per butir atau uraian yang berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber, karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar, dan ketelitiannya yang mendalam dan bergantung pada format. Terdapat dua format penulisan daftar pustaka yang paling terkenal, yaitu format APA dan MLA. Contohnya, format MLA yaitu Sukaji, Sutarlinah, menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian, Jakarta, 2 UI Press, 2000. Contoh format dari APA yaitu Sukaji, S, 2000, menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian, Jakarta, 2 UI Press. Cara atau syarat penulisan karya tulis ilmiah yang baik. 1. Objektivitas. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya, harus apa adanya, dan tidak dibuat-buat, sehingga hasil tulisan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. 2. Pola berpikir deduktif-induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, runtut, dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Contohnya, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek. Lalu faktanya, khusus ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ayahku tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Contohnya, fakta-fakta khusus menyatakan bahwa manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen, maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 3. Sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika. Artinya, menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai kepada kesimpulannya. 4. Tata tulis baku yang berhubungan dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya, masing-masing lembaga mempunyai peraturan tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya, peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena A. Dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian. B. Mempermudah penilaian atau pertanggungjawabannya. C. Mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Bahasa yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. 1. Bersifat lugas. Artinya, apa yang mau diutarakan dikatakan saja secara langsung apa adanya. Kedua, mematuhi kaidah-kaidah yang ada. Artinya, kalimat dan paragraf yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Ketiga, efektivitas kalimatnya terpenuhi.
Keempat, kosakata yang digunakan selain kalimat efektif juga menggunakan kaidah pemilihan kata atau diksi. Kelima, kalimat bebas dari ambigu atau bermakna ganda. 6. Bebas dari makna kias. Ketujuh, mematuhi dan menerapkan kaidah-kaidah EYD. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai karya tulis ilmiah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.